Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggapai cinta, menggapai angan, bersama pondok tercinta. Cita-cita sama, walau adat berbeda, suka serta duka, kita rasa bersama di pondok.
kami akan mengumumkan kelulusan siswa-siswi akhir kelas 6 Ibtidaiyah dan pagi maupun siang. Yang pagi dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Marzuki. Silakan Ustadz, sebagai Kepala Sekolah MI Pagi. Ini ada MI Siang. SK kelulusan dan kenaikan siswa akhir kelas 6 Ibtidaiyah Salafiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Surat keputusan nomor 33 garis miring SK garis miring MI garis miring PPS garis miring AZ garis miring U garis miring V garis miring 2016 tentang kelulusan peserta ujian akhir dan kenaikan kelas Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Salafiyah Ula tahun pelajaran 2015-2016. 1. Menimbang dan seterusnya. 2. Memperhatikan hasil keputusan rapat pimpinan yayasan dan kepala madrasah bersama Dewan Guru tanggal 26 Mei 2016 tentang kenaikan dan kelulusan siswa. 3. Memutuskan dan menetapkan bahwa siswa-siswi peserta ujian akhir madrasah tingkat ibtidaiyah Pondok Pesantren Salafiyah Ula Az-Ziyadah yang telah dilaksanakan dari tanggal 25 April sampai dengan 3 Mei 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 15 siswa sebagaimana yang terakhir dinyatakan lulus 99%. Alhamdulillah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2016 Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah yaitu Ustadz Haji Muhajir Zayadi. Daftar kenaikan dan kelulusan siswa Madrasah Az-Ziyadah tingkat ibtidaiyah tahun pelajaran 2015-2016 kelas 1 ranking pertama diraih oleh Abdul Hayy Ahmad dengan nilai 88. Ranking 2 diraih oleh Ahmad Junaidi dengan nilai 85. Ranking 3 diraih oleh Muhammad Raihan Nazmi dengan nilai 78. Keterangan kelas 1 jumlahnya 12 siswa naik 100%. Kelas 2 ranking 1 diraih oleh Naila Syahira Al-Fauzi dengan nilai 89. Ranking 2 diraih oleh Azkia dengan nilai 87. Ranking 3 diraih oleh Atia Sabana dengan nilai 86. Keterangan di kelas 2 9 siswa naik atau lulus 100%. Kelas 3 ranking 1 diraih oleh Intan Nuraini dengan nilai 83. Ranking 2 diraih oleh Abu Bakar Yuladin Aziz dengan nilai 79. Ranking 2 diraih Ahmad Rizky Fatur Rahman
dengan nilai sama 79. Ranking 3 diraih oleh Aulia Zuhrotin Nafisa dengan nilai 75. Keterangan sebanyak 20 siswa naik 100%. Kelas 4 ranking 1 diraih oleh Dwi Lumazah dengan nilai 75. Ranking 2 diraih oleh Izzatul Maula dengan nilai 73. Dan ranking 3 diraih oleh Alfi Rahmanadia dengan nilai 70. Keterangan dari 26 siswa naik 99%. Kelas 5 ranking 1 diraih oleh Nazwa Aulia dengan nilai 81. Ranking 2 diraih oleh Mulyani dengan nilai 80. Ranking 3 diraih oleh Aulia Widiani dengan nilai 78. Dari 21 siswa naik 100%. Kelas 6 ranking 1 diraih oleh Evitania Kepala Pesantren Haji Ahmad Muhajir. Cukup sekian, itulah dari MI Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas 6 tertera di kaca kantor MI. Terima kasih. Dan kelulusan santri akhir nomor 091 /A PPA AZ /6 Romawi /2016. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah dengan senantiasa memohon rahmat inayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah satu menimbang bahwa masa belajar mengajar Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah tahun pelajaran 2015-2016 telah berakhir. Ujian sekolah dan ujian kenaikan kelas tahun pelajaran 2015-2016 telah dilaksanakan. Maka dipandang perlu segera ditetapkan mengenai kelulusan dan kenaikan kelas siswa-siswi santri Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah. 2. Mengingat satu hasil ujian akhir sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah. 2. Hasil ujian kenaikan kelas UKK Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah Az-Ziyadah. 3. Hasil rapat pimpinan madrasah, panitia ujian, wali-wali kelas dan guru MTS MA Sanawiyah Aliyah Salafiyah Az-Ziyadah memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah tentang kelulusan dan kenaikan kelas siswa-siswi santri Madrasah Sanawiyah dan Aliyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali di kemudian hari bila dipandang perlu. Ditetapkan di Jakarta pada bulan Mei 2016. Kepala MTS MA Salafiyah Pondok Pesantren Az-Ziyadah Haji Marzuki HMSAG. Persentase kelulusan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah tingkat Sanawiyah
Kelas 3A, jumlah siswa sebanyak 27. Dinyatakan lulus 26. Tidak lulus 1 siswa. Dan prosentase 99,9. Tingkat sanawiyah, kelas 3B, jumlah siswa 21. Dinyatakan lulus 21. Prosentase kelulusan 100%. Kemudian tingkat aliyah kelas 3A, jumlah siswa 25. Dinyatakan lulus 25. Prosentase kelulusan 100%. Untuk kelas 3 aliyah B, jumlah siswa sebanyak 19. Dinyatakan lulus sebanyak 19 oleh Ananda Siti Khadijah dengan nilai rata-rata 8,1. Untuk kelas 3B, peringkat terbaik diraih oleh Ananda Ali Ansor dengan nilai rata-rata 7,8. Untuk peringkat terbaik secara umum diraih oleh Ananda Siti Khadijah. Untuk data kenaikan kelas dan peringkat terbaik nanti bisa dibaca di majalah dinding dan langsung berhubungan kepada wali-wali kelas masing-masing. Demikian rata-rata 8,7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siang, mungkin besok, mungkin kapan nanti diungkap lagi. Daun salam pakai kedongdong, jangan lupa pakai kelapa. Salamnya dijawab dong biar dapat pahala. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Ketua Yayasan Al-Husna wa Ziyadah Umunah Hajah Siti Fatimah Hasbiallah, dan yang sama-sama kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Az-Ziyadah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhajir Zayadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Salahuddin Zayadi, Al-Mukarram Haji Ali Ridha Zayadi, Al-Mukarram Haji Imam Husnul Ma'ab Zayadi, dan yang sama-sama kami hormati Direktur Salafiyah Al-Ustadz Kalimullah Hasbiallah, dan yang sama-sama kami hormati Kepala Sekolah Tingkat Sanawiyah wal Aliyah Al-Ustadz Haji Marzuki HMSAG, serta para asatiz-asatizah yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat dunia sampai akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini hanyalah untuk memberikan pidato singkat saya yang berjudul meneladani suri tauladan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra Al-Batul. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bayangkan kita wanita-wanita yang berusaha meningkatkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW pun harus mengikuti sifatnya, zuriyahnya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat hati-hati, berbeda urusannya perang, urusannya itu, lalu lantaran perempuan
perempuannya gimana? Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita putrinya yang beliau sangat sayangi, putrinya yang sangat beliau cintai ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Maka dari itu kita ikutin sunnahnya Sayyidah Fatimah, kita ikutin akhlaknya Sayyidatuna Fatimah, dan dari apa-apa yang tidak disukai oleh Sayyidatuna Fatimah, dan dari apa-apa yang melukai hati Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Karena ketahuilah, kalau hati Sayyidatuna Fatimah terluka, maka terluka pula lah hati ayahnya, ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hati Nabi Muhammad SAW terluka terhadap kita, lalu nanti di yaumil kiamat siapa yang bakal mensyafaati kita kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kalau masih mengikuti hawa nafsunya dibanding kemauannya Rasulullah SAW. Rasulullah maunya gimana kita sebagai wanita? Kita ikutin akhlaknya Sayyidah Fatimah, kita ikutin sunnahnya Sayyidatuna Fatimah, dan dari apa-apa yang melukai hati Sayyidatuna Fatimah. Tapi baik dari perkataan, perbuatan, dan sikap gaya hidup kita yang sudah semakin jauh sekali dari Sayyidatuna Fatimah, karena kita lebih bangga apabila kita meniru cara-cara wanita-wanita kafir daripada cara-cara Sayyidatuna Fatimah, dan kita lebih merasa hebat kalau kita berpakaian seperti wanita-wanita kafir daripada berpakaian seperti Sayyidatuna Fatimah. Dan kita lebih cinta kepada wanita-wanita kafir daripada cinta kepada Sayyidatuna Fatimah. Lalu di mana nanti kita akan berjalan di yaumil kiamah kalau bukan di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul? Maka ketahuilah, karena seluruh wanita dari awal penciptaan hingga akhir akan menundukkan kepalanya, karena Fatimah binti Muhammad SAW akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah kita sebagai wanita-wanita akhir zaman kita tidak ingin berjalan di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah? Maka rugilah, sungguh sangat rugi orang yang tidak dapat berjalan di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah di yaumil kiamah nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin bercerita sedikit tentang wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Teman-teman, ada yang tahu nggak siapa wanita yang pertama kali syahid dalam Islam? Wanita yang pertama kali syahid dalam Islam ialah Sayyidatuna Sumayyah. Waktu ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana engkau syahid wahai Sumayyah? Apa rasanya? Apa jawaban Sayyidatuna Sumayyah? Rasanya adalah indah wahai Rasul, rasanya adalah nikmat. Bayangkan, mati dibilang nikmat, mati dibilang indah. Yang dirasakan oleh Sayyidatuna Sumayyah bukan melebihi, bukan lain karena Sayyidatuna Sumayyah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu nggak wafatnya Sayyidatuna Sumayyah diapain? Wafatnya Sayyidatuna Sumayyah dibunuh dalam keadaan hamil, perutnya besar. Lalu diikat dari ujung tangannya hingga ujung kakinya, diambil tombak yang sangat besar, yang sangat panas, yang sangat tajam, lalu ditusuk dari ujung kemaluannya sampai mentok. Lalu Rasulullah SAW berkata, hal yajibtu ya Sumayyah, apakah engkau menyesal wahai Sumayyah? Apa jawaban Sayyidatuna Sumayyah? Mustahil bagiku untuk menyesal wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang menyesal adalah orang yang tidak mengikuti jalanmu wahai Rasulullah SAW. Sayyidatuna Sumayyah, wanita yang pertama kali syahid dalam Islam, wanita yang pertama kali masuk surga bersama dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau kita ingin berjalan di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah di yaumil kiamah nanti, kita ikutin sunnahnya Sayyidah Fatimah, kita ikutin akhlaknya Sayyidatuna Fatimah, kita ikutin cara berpakaiannya Sayyidatuna Fatimah, dan kita patut contoh perjuangannya Sayyidatuna Sumayyah dalam Islam. Hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pakai dua alif. Eka Rahma Safitri, Ananda Fadila Bunga Wulandari,
Kamu sini nih. Tunggu, jangan jalan dulu, jangan. Ustaz, lagi sekali lagi usaha. Belum kelihatan dong, Ustaz. Belum kelihatan, belum dipotong. Belum dipotong. Iya. Enggak, yang ini satu. Ustaz benar. Ya. 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 Ananda Halimatus Sa'diyah. Ananda Hilaliyah. Ananda Husnul Khatimah.